Baik, selamat sore buat kita semua. Jumpa lagi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tata cara pengajuan izin, pemberian approval atau persetujuan, dan tugas daripada admin unit kerja untuk presensi Simpeknas. Jadi bagi Bapak Ibu yang mengajukan izin, langkah pertama yaitu masuk pada situs atau web manggarai-cup.simpeknas.go.id. Buka browsernya, bisa menggunakan browser apa saja. Contoh kali ini saya menggunakan Google Chrome. Lalu ketik di alamatnya https://manggarai-cup.simpeknas.go.id. Selanjutnya pilih manajemen presensi. Akan tampil menu login. Untuk login, username dan passwordnya bisa menggunakan username dan password MyASN atau e-kinerja. Untuk pertama kali login, tampilannya akan seperti ini. Bagi Bapak Ibu yang bukan admin, menu yang ditampilkan cuma menu dashboard dan menu izin, menu personal. Dan untuk Bapak dan Ibu yang ditunjuk sebagai admin kantor, maka ada tambahan menu admin kantor. Jadi untuk penjelasan pertama menyangkut izin, jika Bapak dan Ibu ada yang lupa absen masuk atau lupa absen pulang, dapat menggunakan jenis izin hadir presensi manual. Caranya klik tambah, lalu pilih NIP atasan. Di sini pencariannya berdasarkan by NIP. Pak Sek, NIP berapa? Sek NIP 19. Oke, setelah itu klik ganti, nanti akan muncul otomatis nama dari atasan yang atau pejabat yang berwenang memberikan izin. Selanjutnya ada pilihan jenis izin. Untuk jenis izin yang lupa absen atau lupa absen masuk atau lupa absen pulang, jenis izinnya hadir presensi manual. Lalu isikan tanggal, misalkan hari ini tanggal 31 jam 16, misalkan 16.00 jam pulang. Oke, cek statusnya untuk pulang bekerja. Jadi misalkan di sini saya mengajukan izin untuk lupa absen pulang. Saya pilih jamnya, pilih statusnya. Di sini ada masuk bekerja, bagian terlambat lupa presensi masuk, ada istirahat, ada pulang bekerja. Lalu lokasinya saya pilih WFO, kesehatannya sehat, untuk kegiatannya
Ya, contoh kegiatannya mengentri data pegawai, contoh seperti ini. Terus jenis alasannya lupa presensi, alasannya lupa absen karena sibuk mengentri data pegawai. Untuk bukti dukungnya, bagi yang lupa absen masuk atau lupa absen pulang, dapat melampirkan format surat keterangan lupa absen. Nanti untuk format surat keterangannya seperti ini. Jadi nanti di sini diisi nama, NIP, jabatan, unit kerja, pada hari apa, tanggal berapa, tidak melakukan pengisian daftar hadir, masuk atau pulang. Nanti dipilih salah satu dengan alasan lupa absen. Nanti untuk mengetahuinya ditandatangani oleh pejabat yang berwenang memberikan izin. Jadi untuk pejabat yang berwenang memberikan izin itu, untuk pejabat eselon 2B yang mengajukan izin, surat keterangan atau surat pernyataan ini perlu diketahui oleh sekda, perlu diketahui oleh sekretaris daerah. Terus untuk yang eselon 3A yang unit kerjanya pada badan dinas atau sekretariat daerah yang mengajukan izin, surat pernyataannya perlu diketahui oleh pejabat eselon 2B berkenaan. Selanjutnya untuk kabak KTU rumah sakit yang melakukan izin, surat pernyataannya perlu diketahui oleh direktur rumah sakit berkenaan. Selanjutnya untuk pegawai yang jabatannya pelaksana fungsional eselon 4, eselon 3B yang unit kerjanya pada badan atau dinas, surat pernyataannya perlu diketahui oleh sekretaris dinas atau badan berkenaan. Untuk pegawai pelaksana fungsional eselon 4, eselon 3 unit kerjanya pada sekretariat DPRD atau inspektorat yang mengajukan izin, surat pernyataannya perlu diketahui oleh sekretaris DPRD atau inspektur. Selanjutnya untuk pegawai pelaksana fungsional eselon 4, eselon 3B unit kerjanya di rumah sakit, surat pernyataannya perlu diketahui oleh kabak KTU rumah sakit. Untuk pegawai pelaksana dan fungsional unit kerja sekretariat daerah yang mengajukan izin, surat pernyataannya perlu diketahui oleh kabak masing-masing. Untuk pegawai pelaksana dan eselon 4 unit kerja di kecamatan yang mengajukan izin, surat pernyataannya perlu diketahui oleh sekretaris kecamatan. Untuk pegawai pelaksana dan fungsional unit kerjanya di puskesmas, surat pernyataannya perlu diketahui oleh kepala puskesmas masing-masing. Untuk kepala puskesmas yang mengajukan izin, surat pernyataannya perlu diketahui oleh sekretaris dinas kesehatan. Selanjutnya untuk pegawai pelaksana dan eselon 4B unit kerjanya di kelurahan, surat pernyataan perlu diketahui oleh lurah masing-masing. Untuk lurah yang mengajukan izin, surat pernyataannya diketahui oleh sekretaris kecamatan. Jadi contoh surat keterangan atau surat pengajuan izinnya seperti ini. Ini yang tanda tangannya, atasannya, terus tanda tangan PNS yang bersangkutan.
Selanjutnya klik simpan jika sudah kita ajukan, sudah upload bukti dukung yang surat tadi. Selanjutnya saya jelaskan juga, selain izin presensi manual yang tadi untuk digunakan untuk yang lupa absen masuk atau lupa absen pulang. Kalau untuk yang izin dinas ini nanti dilampirkan surat keterangan penugasan. Jadi contohnya kita lagi dipanggil menghadap sama pimpinan, misalkan lurah dipanggil oleh camat, jadi yang bersangkutan lupa absen pulang, nanti dapat mengupload bukti suratnya. Contoh formatnya seperti ini, surat keterangan penugasan, nanti menggunakan jenis izinnya izin dinas. Jadi untuk izin dinas itu digunakan untuk 1 hari full misalkan, atau ada kegiatan yang mendadak dipanggil 1 hari full dari pagi sampai sore, tidak bisa melakukan presensi di kantor, maka menggunakan izin dinas. Atau kita ada kegiatan yang tanpa surat tugas, kita menggunakan izin dinas. Misalkan ada kegiatan sosialisasi di kantor atau di aula Ranaka, maka kita menggunakan izin dinas. Selanjutnya izin dinas pagi. Izin dinas pagi ini nanti tetap kita melampirkan surat keterangan penugasan juga. Maksud dari izin dinas pagi ini berarti paginya kita tidak absen. Misalkan kita dipanggil oleh Pak Bupati atau Pak Sekda, buru-buru, jadi kita langsung ke kantor Bupati, kita lupa absen atau tidak bisa melakukan presensi pagi di kantor, maka kita menggunakan izin dinas pagi dengan melampirkan surat keterangan penugasan ini. Namun untuk siang dengan sore kita wajib presensi di kantor. Begitupun juga izin dinas siang atau sore, perlakuannya sama. Berarti izin dinas presensi pagi dengan siangnya kita wajib absen. Selanjutnya izin telat masuk. Izin telat masuk, izin pulang cepat. Untuk izin telat masuk dan izin pulang cepat ini kita melampirkan nanti surat permohonan izin untuk telat masuk atau pulang cepat. Formatnya seperti ini. Ya, formatnya seperti ini. Ada surat permohonan izin, nama, NIP. Dengan ini mengajukan izin pulang sebelum waktunya atau izin terlambat masuk, tinggal dicoret yang tidak perlu. Selama berapa jam, pada hari apa, tanggalnya berapa, dengan alasannya apa. Itu ditandatangani oleh, seperti yang sudah dijelaskan, untuk di pegawai di badan dinas oleh sekretaris badan dinas. Selanjutnya izin telat masuk dan pulang cepat. Nah, itu juga sama. Nanti pakai yang ini. Format yang ini. Nanti izin sebelum waktunya dan izin terlambat masuk bekerja selama berapa jam. Itu berarti yang bersangkutan nanti tidak absen pagi dan tidak absen pulang. Tidak absen masuk dan tidak absen pulang. Lalu mungkin ada pertanyaan, bagaimana dengan yang
izin karena sakit atau urusan keluarga. Jadi untuk sementara karena kita belum menggunakan aplikasi cuti, maka nanti kita untuk yang sakit atau ada urusan keluarga menggunakan izin dinas. Nanti format suratnya seperti ini. Oh, yang sakit itu nanti buat surat pribadi saja. Yang sakit buat surat izin pribadi saja. Yang urusan keluarga nanti menggunakan format suratnya seperti ini. Jadi sama nama ini dengan ini menunjukkan permohonan izin tidak masuk bekerja selama berapa hari, pada tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa, dengan alasan yaitu apa. Misalkan menghadiri anak wisuda atau menemani istri berobat, mungkin seperti itu. Nanti perlu juga disetujui oleh pejabat yang berwenang memberikan izin. Selanjutnya untuk yang tadi izin apa namanya? Izin sakit atau izin urusan keluarga itu, untuk alasan jenisnya pilih izin saja. Izin. Ya di sini pakai izin dinas. Yang alasan jenisnya pilih izin. Lalu isi alasannya apa? Isi bukti dukung, file bukti dukungnya yang tadi. Jadi kalau yang sakit melampirkan surat izin sakit, surat pribadi saja. Kalau lebih dari 2-3 hari ya bisa melampirkan dengan surat keterangan dokter atau hasil pemeriksaan di dokter. Selanjutnya untuk menu approval izin bawahan. Jadi untuk approval izin bawahan ini digunakan bagi Bapak Ibu yang berwenang memberikan izin. Nanti bisa cek di menu izin di approval izin bawahan. Di situ kita bisa cek nama-nama yang mengajukan izin. Cara profilnya bisa klik di action ini, action, lalu cek ini atas nama siapa, hadir presensi manual pada tanggal ini, lokasi WFO kesehatan sehat, tidak bisa absen online. Oke. Kegiatan absen siang, lalu di approval sudah. Apakah disetujui atau ditolak? Silakan memilih salah satunya. Contoh ini disetujui, alasan oke, lalu disimpan. Nanti statusnya berubah jadi setuju, seperti ini. Itu tugas daripada pejabat yang diberi kewenangan untuk memberikan izin. Untuk cara pengajuannya izin mungkin sekian saja. Berikut saya akan lanjut menjelaskan tentang menu-menu pada admin kantor. Mungkin tambahan lagi, jika mungkin ada yang bertanya bagaimana jika pimpinan unit atau pejabat yang berwenang memberikan izin itu berhalangan, maka pengajuan izinnya ini disampaikan kepada atasan daripada pejabat tersebut. Contoh sekretaris lagi tugas keluar atau sekretarisnya juga lagi berhalangan tidak masuk kantor, maka PNS tersebut atau ASN tersebut mengajukan izin kepada kepala dinas atau kepala badan yang
sebagai atasan daripada sekretaris tersebut. Baik, berikut saya akan jelaskan tentang tugas-tugas daripada admin kantor. Untuk tugas-tugas daripada admin kantor ini, jika kita loginnya juga di menu yang sama yang tadi, alamatnya yang sama. Ada tambahan di sini menu admin kantor. Menu admin kantor. Menu yang pertama itu manajemen jam kerja. Jadi di sini menu manajemen jam kerja ini, adminnya mengatur jam kerja. Jadi ini khusus untuk unit kerja yang memiliki pembagian jadwal shift. Contoh seperti rumah sakit atau puskesmas yang memiliki jadwal shift, silakan mengentri datanya di manajemen jam kerja ini. Di menu manajemen jam kerja ini ada dua submenunya lagi. Ada satunya referensi shift, yang satunya submenu shift pegawai. Referensi shift ini digunakan sebagai referensi untuk kita melihat jadwal jam kerjanya dan kode shiftnya. Jadi ini kode shift yang harus di-entry bagi ASN yang masuk dalam jadwal pembagian shift. Baik, kali ini saya akan kasih contoh bagi unit kerja yang memiliki jadwal pembagian shift, seperti rumah sakit atau puskesmas atau dinas apa itu? Dinas peternakan, ya. Dinas peternakan juga ada pembagian shift, karena jam kantornya itu tidak sama seperti jam kantor pada umumnya. Oke. Cara untuk mengentri data ASN atau jadwal pembagian shiftnya, maka langkah pertamanya klik di shift pegawai. Lalu kita klik tambah shift pegawai kantor. Pilih yang ini, tambah shift pegawai bulk Excel. Lalu pilih tahunnya, pilih bulannya. Contoh di sini bulan Februari 2025. Lalu kita download dulu template-nya. Oke. Template-nya sudah terdownload, kita buka. Oke. Tampilan template daripada pembagian shift-nya seperti ini. Jadi ada ID-nya, ada NIP-nya, ada namanya. Terus ada tanggal, hari tanggal. Contoh sini Sabtu tanggal 1 bulan 2 2025 sampai dengan tanggal 28 bulan 2. Lalu ada namanya, ada kolom setiap harinya, setiap tanggalnya. Kolom-kolom ini yang harus diisi kode shift-nya. Jadi contoh di puskesmas A misalkan, itu ada jadwal pembagian shift-nya. Tinggal diisi. Kita lihat dulu referensinya. Referensinya bisa lihat di menu referensi sini. Untuk puskesmas bisa ketik PKM. Ini PKM siang malam, ada PKM pagi. Untuk jadwal shift yang PKM pagi ini untuk kehadirannya, ketentuan kehadirannya jam 7.30.
Bisa absennya itu dari jam 7 sampai jam 9.30. Lalu kehadiran sorenya atau pulangnya ketentuannya itu jam 14. Bisa absennya dari jam 13.59 sampai jam 15. Yang harus diperhatikan dalam pengisian template ini ialah kode shift-nya. Jadi kita copy saja, copy kode shift-nya, lalu kita paste. Contoh di sini. Jadi harus pastenya paste value supaya pilih pastenya paste value sehingga tidak mengganggu format di dalamnya. Bisa juga diketik untuk kodenya, ketik manual juga bisa. PKM pagi. Jadi tanpa spasi, jangan juga ada simbol lain atau ada salah penulisan kodenya. Contoh di sini PKM pagi. Oke. Lanjut di sini masuk PKM malam. Kodenya ini PKM malam. Lanjut sampai sini. Lalu pada hari Senin ini misalkan ada apa istilahnya, lepas jam apa yang libur tuh kan, yang di rumah sakit atau di puskesmas yang lepas malam. Misalkan ada lepas malam berarti atau libur ya, PNS yang bersangkutan setelah dia masuk shift pagi, shift malam, biasanya ada hari liburnya. Untuk hari libur atau tanggal liburnya itu bisa diisi kodenya 00 ya. Isi kodenya harus 00. Jadi jika apabila kita isi terus kodenya cuma nolnya cuma 1, bisa beri tanda petik di awal 0 sehingga nolnya tetap ada 2 untuk kodenya, 00 seperti ini. Misalkan di liburnya sehari, lanjut ke PKM siang. Jadi untuk yang penulisan kodenya harus sesuai dengan data referensi shift ini untuk kodenya. Tidak boleh ada penambahan karakter di dalamnya. PKM siang. Selanjutnya misalkan di sini libur lagi. Lalu PKM malam. Lalu libur lagi. Jadi untuk cara penulisan kode di dalamnya seperti ini, dan harus diisi semua tanggalnya. Untuk misalkan pada bulan Februari diisi semua tanggal dari tanggal 1 sampai tanggal 28 seperti ini. Bila SN yang lain tidak masuk dalam shift, boleh dihapus. Misalkan cuma 1 atau 2 orang yang masuk jadwal shift, silakan ditambahkan di sini untuk pengisian kode shiftnya. Lalu mungkin ada pertanyaan lagi, bagaimana jika kadang ASN tersebut yang di puskesmas ya, contoh di puskesmas itu ada yang dia masuk shift, hari yang dia masuk shift atau tanggal yang ada yang dia masuk shift, ada yang dia masuk jam kerja normal. Jadi di referensi shift ini sudah ditambahkan juga untuk jam normal. Jam normalnya itu seperti jam pegawai pada badan dinas yang tidak masuk jadwal shift, yaitu ketentuannya masuk jam 8, bisa absennya itu dari jam 7 sampai jam 10.
Untuk siangnya dari jam 12 sampai jam 1. Untuk sorenya itu dari jam 15.59 sampai jam 17 atau jam 5 sore. Dengan ketentuan absennya itu jam 4 atau jam 16. Untuk normal berarti kodenya normal. Jadi misalkan pada hari ini misalkan pegawai tersebut di puskesmas masuk normal jamnya, silakan ketik normal sini. Seperti ini. Jadi misalkan hari tertentu saja yang dia masuk shift. 3 hari ini dia masuk normal. Jadi silakan isi jadwal normal di sini. Oke, selanjutnya di save. Di save. Seperti ini. Lalu langkah selanjutnya klik menu shift pegawai ini, kita klik ulang tambah shift pegawai, lalu pilih bulan, jangan lupa pilih bulan Februarinya. Kita browse untuk unggah datanya. Seperti ini. Lalu kita klik simpan. Seperti ini. Oh, ini ada error karena mungkin ada karakter di bawahnya tadi. Coba lihat yang NSPT itu. Nilai indeks profesionalitas, ini kan profesionalitasannya pada punya komponen ini, sedangkan penilaian implementasi yang penting sudah dipastikan dari tanggal 1 sampai tanggal 28 ini sudah muncul kode shift ini seperti ini. Lalu mungkin ada pertanyaan, misalkan pada tanggal ini ada perubahan jadwal shift dari shift pagi ke shift siang misalkan. Cukup klik edit ini. Klik edit. Lalu pilih tanggal berapa yang mau dirubah. Misalkan tanggal 2. Rubah dari PKM pagi atau shift pagi ke PKM siang. Cari PKM siang. Oke, nah, PKM siang. Lalu klik simpan. Maka otomatis tanggal 2 itu berubah jadi PKM siang. Jadi seperti itu. Ini ada tombol hapus juga. Jika ingin menghapus jadwal shift, silakan menghapus seperti ini. Mungkin itu cara penambahan data shift pegawai. Langkah selanjutnya, menu selanjutnya ada presensi kantor. Menu presensi kantor ini, jadi sebagai admin ini bisa melihat ASN tersebut apakah dia bekerja dari rumah, office, ataukah dari kantor atau office atau dari home atau rumah. Bisa lihat dari sini. Di sini juga ada titik koordinatnya, ada alamatnya. Jadi jelas yang absennya dari rumah bisa kelihatannya di sini. Jadi bisa filter juga by need per orang. Bisa kelihatan sini. Jadi bisa pencarian dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, statusnya apa, bisa difilter juga dari sini. Lalu ada menu dinas luar. Ya, untuk menu dinas luar ini seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kalau izin dinas itu berarti tanpa surat tugas. Yang izin tadi kita melakukan izin lalu kita tambahkan menggunakan izin dinas, itu bukan diunggah di sini, bukan yang diunggah di sini surat tugas, bukan, tapi yang diunggah tadi yang format izin dinas tadi, format surat keterangan penugasan tadi, seperti ini. Yang memiliki surat tugas
yang memiliki surat tugas nanti segera kasih surat tugasnya ke admin kantor masing-masing, dan adminnya nanti mengentrinya di menu ini, dinas luar ini. Tinggal klik tambah, cari NIP-nya. Jadi NIP-nya saat diketik nanti muncul otomatis. Seperti ini. Oke. Lalu isi nama dinasnya, misalkan perjalanan dinas. Perjalanan dinas, misalkan perjalanan dinas kemana gitu. Dinas ke kecamatan apa gitu. Lalu dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Lalu yang diunggah di sini ialah surat tugas ASN tersebut. Lalu klik simpan, nanti masuknya di sini. Lalu ada data kehadiran kantor. Data kehadiran kantor ini bisa searching by NIP. Bisa searching by NIP juga. Contohnya. Contoh seperti ini. Kita pilih, tinggal mau pilih dari tanggal berapa sampai tanggal berapa opsinya. Untuk satu time zone-nya, waktunya searching. Dari sini kita bisa lihat juga. Oh, tanggal sekian kerja dari mana, WFO atau WFA. Keterangan HN ini hadir normal. TK ini tanpa keterangan. Lalu ada menu rekapitulasi presensi kantor. Jadi untuk menu rekapitulasi presensi kantor ini, admin bisa mendownload hasil rekapan absen semua pegawai dalam satu kantor tersebut. Ya, contoh dari tanggal berapa misalkan, dari tanggal 28 sampai hari ini, pilih jadwalnya, kita download saja. Nanti tampilan untuk report atau laporannya berupa file Excel seperti ini. Ya. Jadi contoh di sini karena tanggal 29 ini masih hari libur, tanggal 30 baru kita masuk, ya seperti ini. Ada jamnya untuk absen pagi, absen siang, absen sore, muncul tampilan jam. Seperti ini. Mungkin satu lagi. Jadi bagi unit kerja yang belum mengirimkan atau yang belum mengajukan data admin, silakan kirim nama dan NIP-nya supaya bisa di entry NIP dan namanya sebagai admin. Untuk jam kerja untuk Bapak Ibu admin, jika bingung jam kerja yang shift, nanti bisa dilihatnya di referensi shift ini. Contoh yang rumah sakit. Yang rumah sakit itu kan terdiri dari beberapa shift. Jadi misalkan yang masuk ke shift yang Selasa sampai Sabtu, itu nanti ketentuan masuknya dari jam 6, ya bisa absennya dari jam 6 sampai jam 9 dengan ketentuannya jam 7. Terus kehadiran siangnya jam ini, kehadiran sorenya dari seperti ini, yang ketentuan jam 2. Jadi bisa dilihat di referensi shift khusus untuk rumah sakit. Ya mungkin itu saja. Nanti jika ada pertanyaan bisa kontak lewat WA. Terima kasih.